Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi. Kita berjumpa lagi dalam program Efata Menyentuh Hati. Pagi hari ini kita mau bersyukur kepada Tuhan karena kita ada di hari yang baru di pekan ini. Sebelum kita membaca dan menghayati firman Tuhan sebagai pedoman kita dalam melangkah, mari kita berdoa terlebih dulu, kita memohon tuntunan Roh Kudus. Ya Allah yang Maha Kasih dan Maha Murah, kami bersyukur Engkau jaga lindungi kami melewati malam yang berganti pagi di hari yang baru ini. Kami ingin melangkah bersama dengan Engkau ya Tuhan. Untuk itu tuntun dan terangilah kami dengan firman-Mu, supaya oleh bimbingan dan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus, kami dimampukan mengisi kehidupan ini untuk di dalamnya Tuhan kami muliakan. Bersabdalah ya Tuhan, kami umat-Mu mendengar. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak sekalian yang diberkati Tuhan, pagi hari ini Tuhan ingin memberkati kita dengan firman-Nya, sebagaimana yang ada di dalam Sabda Bina Umat hari ini, yaitu dari Imamat pasal 19 ayat 9 sampai dengan ayat 10. Imamat 19 ayat 9 sampai dengan 10 yang mengatakan, pada waktu kamu menuai hasil tanahmu, janganlah kau sabit ladangmu habis-habis sampai ke tepinya, dan janganlah kau pungut apa yang ketinggalan dari penuaianmu. Juga sisa-sisa buah anggurmu janganlah kau petik untuk kedua kalinya, dan buah yang berjatuhan di kebun anggurmu janganlah kau pungut, tetapi semuanya itu harus kau tinggalkan bagi orang miskin dan bagi orang asing. Akulah Tuhan Allahmu. Pekan ini, Ibu Bapak Saudara yang Tuhan kasihi, firman Tuhan mengingatkan kita tentang tindak lanjut dari 10 perintah Allah yang disampaikan Allah kepada bangsa Israel melalui Musa, menjadi tatanan hidup dalam berhubungan dengan Tuhan dan juga berhubungan dengan sesama. Tatanan hidup itu yang saat ini menjadi bacaan kita adalah tentang bagaimana mereka juga diingatkan untuk mau berbagi dalam hidup. Berbaginya dengan cara seperti apa? Kalau memetik gandum atau memanen buah anggur, janganlah kau habiskan semuanya sampai yang jatuh-jatuh pun. Biasanya kan begitu ya Bapak Ibu ya, ketika orang memanen, kemudian pasti ada yang berjatuhan, ada yang tercecer, ada yang tersisa. Nah, Tuhan perintahkan kepada bangsa Israel, kalau itu sampai terjadi, jangan kamu habiskan semua, bersih tanpa tersisa. Yang jatuh-jatuh biarlah kamu biarkan itu tersisa, nanti akan ada orang yang memanfaatkannya. Nah, Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita tentang peduli bagi sesama. Tentunya yang lemah ya, kalau yang kuat dia pasti bisa sendiri, tetapi yang lemah seperti apa? Dia membutuhkan topangan, membutuhkan kepedulian dari sekitarnya, dari sesamanya. Nah, salah satu bagian dari kepedulian kepada yang lemah itu adalah berbagi ketika panen, dinikmati oleh umat Tuhan, supaya jangan semuanya diambil, dihabiskan, tetapi ingat juga ada orang-orang lain yang membutuhkan, walau itu sisa-sisa, remah-remah, atau hasil dari yang tercecer. Nah, Bapak Ibu Saudara, di tengah beratnya tantangan kehidupan seperti yang kita alami saat ini, kita diingatkan bahwa kita hidup tidak untuk diri kita sendiri. Kita juga diingatkan Tuhan bahwa ada orang-orang di sekitar kita yang memerlukan topangan kita. Bahwa memang tidak berarti bahwa bantuan itu selalu dalam bentuk materi kita beri, begitu ya Bapak Ibu ya. Tetapi juga Tuhan katakan bahwa cara kita memberi, cara kita peduli, tidak hanya satu model, satu metode begitu gitu ya. Kita menyerahkan, memberikan kepada mereka, tetapi juga apa yang ada pada kita, jangan kita habiskan semuanya.
Tetapi biarlah ketika memang itu ada sisa, ada yang tercecer bahkan, jangan kemudian bagian itu pun kita raup semua. Tapi biarkanlah itu, nanti akan ada orang yang akan memetik atau mengambil hasilnya, supaya mereka pun juga beroleh kehidupan. Tantangan kehidupan menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam kehidupan manusia. Tantangan itu bukan untuk dihindari, dijauhkan, karena itu pasti ada. Tetapi ketika itu menjadi bagian dalam kehidupan kita, apa yang mesti kita sikapi? Apabila, katakanlah saat ini kita mungkin tidak terlalu bermasalah dengan hal-hal semacam itu. Tetapi ingatlah bahwa tidak semua orang mengalami hal yang sama seperti kita. Nah, cara kita untuk menyelami tentang apa arti hidup kita juga bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk orang lain, untuk sesama. Nah, dalam berbagi dengan cara seperti ini, Allah perintahkan kepada umatnya bangsa Israel supaya mereka pun juga bisa berbagi kepada sesama, menyatakan kepedulian mereka bahwa kalaupun mereka tidak bisa memberi yang terbaik, tetapi setidaknya kalaupun ada bagian-bagian yang tidak dapat kita kumpulkan secara utuh, biarlah bagian itu menjadi saudara-saudara kita yang membutuhkannya, yang lemah, yang membutuhkan pertolongan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara, anak-anak, orang tua, bahkan lansia, kita semua punya tanggung jawab itu. Tetapi juga tentunya tidak berarti bahwa kita berpangku tangan mengharapkan ada belas kasihan orang, tentu juga tidak demikian. Sebab Tuhan memampukan setiap kita dengan cara kita. Oleh karena itu, di minggu-minggu Prapaskah di mana kita diingatkan sebagai umat tebusan Kristus bahwa Tuhan Yesus berkorban untuk kehidupan kita, maka kita pun juga mau rela dan dengan penuh sukacita mau berbagi, juga mau berkorban bagi sesama kita supaya kehidupan manusia bisa berjalan seimbang, selaras, sesuai dengan kehendak Allah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan pagi ini mengingatkan kita tentang satu kata, yaitu berbagi kepada sesama. Marilah kita mengisi lembar kehidupan kita dengan selalu mengingat perintah Tuhan untuk kita jalankan di tengah kehidupan pribadi, keluarga, persekutuan, maupun di tengah masyarakat di mana kita ada. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Pagi hari yang indah ini, Bapa, Engkau kenyangkan kami dengan firman-Mu, sehingga dengan firman-Mu ini kami beroleh petunjuk. Apa yang harus kami perbuat dalam hidup ini, apa yang harus kami lakukan dalam kepedulian kami kepada sesama kami. Terima kasih atas firman-Mu ya Tuhan, tuntun, sertai, dan bimbinglah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami juga mengingat sesama kami, mendoakan mereka, peduli kepada mereka, sehingga tatanan hidup bersama boleh berjalan dengan baik. Kami serahkan kehidupan kami sepanjang sepekan ini Bapa, biar kasih karunia dan anugerah Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kami, keluarga kami, persekutuan kami, bahkan bangsa negara kami. Dalam nama Yesus Kristus, terpujilah namamu kekal selama-lamanya. Amin.